ini kalian akan mempelajari tentang kerajinan bahan tekstil. Materi ini adalah materi yang berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu kerajinan bahan serat. Dari bahan serat ini diolah menjadi bahan tekstil. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3, yaitu memahami fungsi dan prinsip kerajinan bahan tekstil, memahami jenis dan karakteristik kerajinan bahan tekstil, dan yang ketiga, memahami proses produksi kerajinan tekstil. Fungsi kerajinan bahan tekstil ini dikategorikan menjadi 4 jenis. Pertama, sebagai fungsi penghias, di mana kerajinan ini dibuat semata-mata sebagai hiasan, contohnya pada hiasan dinding. Yang kedua, fungsi benda pakai, di mana kerajinan ini dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sebagai kelengkapan ritual, yaitu di mana kerajinan ini mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan spiritual. Contohnya saja ulos. Nah, ulos ini merupakan kain tenun yang dikenakan saat upacara pernikahan. Kemudian yang terakhir, sebagai fungsi simbolik. Nah, kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tersebut yang berkaitan dengan nilai spiritual. Contohnya batik yang dibuat dengan motif simbolik yang menandakan bahwa batik ini berasal dari daerah mana. Kemudian kita lanjut pembahasan pada prinsip kerajinan fungsi hias. Nah, di sini kalian bisa lihat prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai ini Ibu tuliskan 4 jenis di sini ya. Yaitu pertama dari keunikan bahan kerajinan, yang kedua keterampilan tangan, yang ketiga unsur estetik, dan yang terakhir unsur hiasan atau ornamen. Nah, kalian lihat dulu yang nomor 1 ini. Nah, keunikan bahan kerajinan. Kenapa dikatakan unik? Kalian tahu kenapa? Karena alat yang digunakan untuk membuat kerajinan bahan tekstil ini juga unik. Ini ya disebut dengan canting ya, dimana gunanya untuk membatik. Kemudian ini yang di sebelahnya, ini disebut dengan alat tenun bukan mesin. Jadi ini digerakkan bukan dengan menggunakan mesin ya, tapi menggunakan tenaga manusia. Nah, yang kedua, keterampilan tangan. Jadi ketika kalian hendak membuat suatu kerajinan tekstil, kalian bisa lihat gambar di bawah, ada namanya menenun yang sebelah kiri dan sebelah kanan namanya mencanting untuk membatik. Nah, ini tidak sembarang orang melakukan. Dia butuh keahlian khusus untuk membuatnya. Kemudian yang ketiga, unsur estetis. Nah, yang dimaksud dengan unsur estetis di sini adalah keindahan dari hasil kerajinan tekstil ini. Contohnya saja tasnya ini ya. Tasnya diberi pernak-pernik bunga-bunga supaya tampak lebih indah. Atau ini yang di sampingnya, sarung dibuat bermotif supaya kelihatan keindahannya. Jadi bukan semata-mata sarungnya polos. Kemudian yang terakhir, sebagai unsur hiasan atau ornamen. Nah, jika kalian bingung apa sih itu ornamen, jadi ornamen itu adalah hiasan sebagai bahan hiasan. Contohnya saja taplak meja, atau yang menempel di dinding yang kalian biasa lihat di rumah-rumah tetangga kalian, mungkin di rumah keluarga kalian. Oke? Nah, kita lanjut nomor 2, jenis dan karakteristik kerajinan bahan tekstil. Jadi ketika seseorang ingin membuat suatu kerajinan tekstil, ia perlu mengetahui jenis dan karakteristik dari kerajinan tekstil yang ia miliki atau yang dia punya. Nah, di mana yang dimaksud dari jenis rancangan ini yaitu adalah adanya kesatuan bahan dan teknik yang akan digunakan. Bisa kalian perhatikan di video ini. Di sini Ibu sudah tuliskan pula dalam merancang suatu kerajinan tekstil perlu memperhatikan 4 jenis ini. Ini sangat penting dalam kerajinan tekstil. Mengapa? Karena
Di sini Ibu jelaskan satu-satu ya. Di sini ada struktural sama dekoratif. Ini adalah pengertian dari struktural teknik. Kalian bisa lihat sendiri dan contohnya. Kemudian yang dimaksud dengan dekoratif teknik, kalian bisa lihat sendiri. Silahkan dibaca dan silahkan lihat contohnya. Kita lanjut proses produksi kerajinan bahan tekstil. Nah, di sini Ibu akan jelaskan 3 macam kerajinan bahan tekstil ya. Ada banyak sebenarnya, tapi di sini Ibu hanya jelaskan 3: tapestry, batik, dan sulap. Tapestry. Nah, jadi yang tidak pernah melihat tapestry itu bagaimana, silahkan kalian lihat di layarnya ya, di video ini. Nah, jadi tapestry itu sudah ada sejak 500 tahun sebelum Masehi, terutama di daerah Mesopotamia dan Mesir. Nah, kemudian dia itu menyebar ke Eropa dan Asia, terutama di daerah India, Turki, dan Cina. Oleh karena itu, wilayah ini sejak dahulu telah dikenal sebagai penghasil permadani yang mendunia. Bisa kalian lihat yang contohnya di atas di video ini ya. Berikut bahan dan alat dalam pembuatan tapestry. Bisa kalian lihat ya. Nah, di sini bahannya hanya ada 2. Alatnya juga hanya ada 2. Yang belum tahu apa itu lungsi dan pakan, silahkan kalian lihat video ini. Dan apa itu kayu spanram sama batang kayu yang mana yang dimaksud, bisa kalian lihat di sini. Selanjutnya untuk proses pembuatan tapestry. Di sini ada 6 langkah yang mungkin jika kalian ingin membuat, silahkan ikuti langkah-langkah yang ada di video ini. Kerajinan bahan tekstil selanjutnya adalah batik. Nah, jadi batik ini terdiri atas 2 jenis. Kalian bisa lihat pada video ini. Nah, yang pertama disebut dengan batik pedalaman, yang dimana batik pedalaman itu adalah batik asli dari Jawa. Sedangkan batik pesisiran atau yang kedua ini adalah batik yang dikombinasikan akibat dari pengaruh budaya dari luar Jawa. Mari kita lihat bahan dan alat yang digunakan untuk pembuatan batik. Di sini ada 3 bahan pokok ya yang digunakan dalam pembuatan tekstil batik. Kemudian inilah alat-alat yang digunakan untuk membuat tekstil batik. Ibu nggak usah perlihatkan gambarnya karena kalian sudah biasa lihat ya. Kalau limbah malam itu atau lilin itu yang lilin-lilin yang biasa kalian mainkan. Nah, di situ limbahnya ada memang khusus tempat wadahnya. Kita lanjut cara pembuatan. Di sini cara pembuatannya ini ada 3 teknik. Teknik cap, teknik tulis, dan kombinasinya atau nama lainnya teknik cap dan tulis. Adapun proses pembuatan kain batik ini dapat diuraikan atas 13 macam. Bisa dilihat di atas. Silahkan dilihat.
terakhir disebut dengan sulam. Nah, yang biasa lihat orang menyulam. Nah, dalam menyulam itu ada banyak sekali jenis-jenis dasar tusuk yang harus kalian kenal. Bisa kalian lihat di videonya kalau kalian lupa. Mulai dari tusuk jelujur hingga tusuk batang. Jadi ibu akan jelaskan hasil akhir sulaman itu bagaimana. Jadi di sini ada 3 ya. Pertama sulaman dasar, itu maksudnya dia hasilnya itu rata dengan kain. Kemudian sulaman terawang, di mana hasil sulamannya itu menerawang atau berlubang-lubang. Yang ketiga sulaman timbul, yang dimana itu teksturnya itu timbul keluar terhadap kain yang dibuat. Kemudian jenis-jenis sulaman. Di sini kalian bisa lihat ada 4 gambar yang ibu bagikan, yang ibu perlihatkan. Pertama, sulam kepala peniti. Yang dimaksud yaitu merupakan sulaman dengan tekstur menyerupai kepala jarum pentul yang berukuran kecil. Di Sumatera Barat, jarum pentul tanpa kepala warna disebut atau dinamai peniti. Kemudian yang kedua, sulam bayang. Nah, sulam bayang ini merupakan jenis sulaman dengan teknik penempatan kain yang bertindih. Kain warna diletakkan pada bagian bawah atau dalam kain dasar, sedangkan sulaman dilakukan pada bagian atas kain dasar. Yang ketiga, sulam renda bangku. Nah, sulam renda bangku ini merupakan jenis sulam yang memiliki fungsi sebagai renda baju atau renda taplak meja lainnya. Dibuat di atas bangku kecil berukuran bulat, maka disebutlah sulaman renda bangku. Kemudian yang terakhir, sulam pita. Yang dimaksud di sini adalah ia menggunakan pita-pita dengan berbagai ukuran dan ketebalan yang bervariasi. Jadi, itu adalah materi ringkas yang ibu dapat berikan kepada kalian. Untuk selanjutnya, silakan kalian kerjakan tugas berikut ini.